Proses persalinan yang tenang, nyaman, dan minim resiko merupakan idaman semua ibu hamil. Salah satu faktor penunjangnya adalah pendamping persalinan yang tepat, seperti suami dan dokter kandungan. Belakangan tengah hits sebuah profesi baru yaitu doula profesional pendamping ibu hamil saat bersalin. Lalu apa sih arti doula itu sendiri? Kata doula sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti woman servant atau pelayan perempuan. Yes, doula menjadi sebutan untuk pendamping persalinan non-medis. Doula bukanlah seorang dokter, suster, ataupun bidan. Doula berperan memberi dukungan psikis untuk lebih menenangkan dan membantu ibu hamil mengatasi rasa sakit jelang persalinan. Adapun di Indonesia, masyarakat baru mengenal profesi ini pada tahun 2012. Sosok doula kian populer seiring jasanya acap digunakan oleh pesohor tanah air seperti Atika Hasiholan, Ardina Rasti, Putri Titian, Nikta Gina, atau Rahel Fenya. Tuh, jadi kamu udah tahu kan doula itu apa? Baru tahu tuh akhirnya istilah nama doula itu ternyata tugasnya tuh seperti itu gitu. Mendampingi saat persalinan. Apalagi belakangan ini ibu-ibu tuh udah mulai menggunakan jasa doula ini. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan seorang doula, Mbak Tia. Halo Mbak Tia, apa kabarnya? Ada juga Bu Mil, Mbak Ayu. Udah berapa bulan Mbak Ayu? 6 bulan. Dan kemudian Mbak Egit yang pernah menggunakan jasa doula. Nah, Mbak Ayu nanti juga pakai jasa doula nih? Mungkin rencananya. Oh, rencananya, gitu. oke. Nah, tapi memang ya momen pendamping saat persalinan itu kan penting juga. Suami atau siapapun untuk apa sih sebenarnya, untuk lebih nyaman gitu ya. Nah, ini kalau misalnya perannya doula sendiri pada saat proses persalinan itu kan sudah ada suami mendampingi. Nah, apalagi nih yang penting sebenarnya dari seorang doula? Ya, jadi fungsi doula itu ada dua ya. Yang pertama adalah memang memberi dukungan. Nah, dukungan secara fisik, mental, emosional, spiritual. Dan saat proses persalinan, doula ini memberikan dukungan terus-menerus atau continuous care atau continuous support. Jadi kita bersama suami bekerja sama bagaimana untuk membuat ibu merasa lebih aman dan nyaman saat proses Jadi persalinan. bukan mengesampingkan peran suami itu sendiri ya? Peran suami tidak tergantikan. Mending suaminya jangan-jangan. Karena nggak pede mungkin ya. faktor utama persalinan lancar karena ada dukungan suami juga. Oh gitu. Dukungan suami sangat-sangat penting. Nah, kalau dari Ibu Mil sendiri, nervous nggak? Kira-kira ini udah 6 bulan, nah 3 bulan lagi due date-nya udah dekat ya, lumayan lah ya 3 bulan. Deg-degan nggak sih? Nervous semakin jalan bulannya ya, semakin nervous ya. Apalagi sering ngeliat gimana video persalinan atau apa gitu ya. Pasti sih kalau nervous itu sih. Nanti akan menggunakan jasa doula kah? Sepertinya sih gitu. Oke. Nah itu, tapi kan penasaran juga pada saat mau memutuskan pengen menggunakan doula pada saat proses persalinan, itu latar belakangnya apa gitu. Nah ini yang udah pernah dulu nih, itu waktu itu memutuskan menggunakan jasa doula kenapa? Saya sebenarnya butuh pendampingan secara psikologis dan juga knowledge ya Mas ya. Soalnya kan doula itu bantu banget dari segi knowledge. Kita tuh sebagai klien bisa lebih kritis sama tindakan medis yang nantinya bakal dilakukan oleh rumah sakit atau objinnya. Terus secara psikologis juga menenangkan banget. Kebetulan nih Mbak Tia ini doula aku waktu melahirkan. Gitu. Jadi ini kita bisa sedikit flashback ya Mbak ya. Jadi waktu sebelum melahirkan tuh aku dikasih sesi relaksasi supaya kita bisa afirmasi positif. Terus di hari lahir itu Mbak Tia selalu ada buat aku gitu. Jadi ini sebutan sahabat Bu Mil tuh bener gitu? Bener. Nah kalau misalkan seandainya nih ada Bu Mil yang tipe yang dia tuh nggak bisa langsung dekat sama orang baru gitu. Doula kan orang baru lah istilahnya begitu ya. Jadi maksudnya dia akan nyaman kalau misalkan dengan suaminya. Itu gimana tuh? Jadi memang sebelum proses persalinan kita memang ada tahap-tahapnya. Itu juga sekalian perkenalan, juga membuat ibu dan pasangan nyaman dengan doulanya. Jadi kita ada kayak childbirth education class, kelas edukasi persalinan. Setelah itu kita ada pertemuan untuk membahas birth plan, ada sesi relaksasi, ada sesi nemenin si ibu hamil pasangan ke dokter nemenin. Jadi kayak sebelum persalinan itu sendiri kayak ada prosesnya sendiri. Nah di situ nanti pasangan juga akan makin lama merasa aman, nyaman, percaya. Itu yang akan ngebantu banget. Itu suami juga harus ikut tuh kelas-kelasnya? Iya. Iya. Oh gitu ya. Karena suami kan sebenarnya pengen bantu banget si ibu ya, cuma kadang nggak tahu caranya. Iya. Nah itu gimana sih caranya untuk apa ya, pendekatannya dengan si Jadi ibu? kalau di kelas childbirth education nanti ibu dan ayah, suami juga akan belajar bagaimana membuat ibu ini lebih rileks saat persalinan dengan bisa mengingatkan nafas, bergerak aktif dan membuat ibu ini lebih rileks. Gitu. Jadi rileks ini yang penting saat persalinan. Jadi misalnya ketika ibu merasakan kontraksi
apa sih yang suami bisa lakukan biar ibunya lebih enak, lebih nyaman. Ada teknik-teknik tersendiri nggak Iya. sih kan? Maksudnya setiap orang kan Iya. berbeda-beda, Tiap pasien orang berbeda-beda. Iya. Salah satu misalnya ibu hamil ini pengennya nanti misalnya disentuh misalnya ya. Jadi pas kontrasi ya kita sentuh, kita elus, kita pijet. Ada ibu yang aku pengennya diberi afirmasi. Oke, kamu bisa, kamu kuat gitu. Jadi tergantung ibunya ini pengen milihnya dukungannya seperti apa. Itu yang Jadi ini yang doula positif bisa ya. Iya. secara maksudnya informasi Iya, aja sama iya. praktek juga ada Iya, gitu. betul sekali. Nah itu Iya. apakah kalau misalnya calon konsumen gini ya, calon klien maksudnya, Iya. ini bisa pilih pada saat mau ditemenin saat persalinan aja Iya. atau mulai dari persiapan Iya. sampai pasca persalinan Iya. tuh ada Ada. ininya, Nah, jadi paketnya? kalau misalnya kami di 7 bulan kita nyediainnya menyeluruh. Jadi emang dukungnya pas saat kehamilan juga, pas persalinan iya, dan setelah melahirkan juga. Nah masalah kalau setelah Iya. persalinan tuh Iya. apa biasanya? Kalau setelah persalinan itu namanya postpartum doula. Jadi memberi dukungan ibu yang transisi menjadi ibu ini ya. Karena kan kadang menjadi ibu baru itu terlibat proses yang mungkin ibunya bisa kaget, ibunya bisa shock karena pengalaman baru. Jadi fungsi doula adalah membantu ibu ini bisa melewati transisi ini menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Jadi kadang ada mungkin ibu yang mengalami baby blues atau mengalami kesulitan menyusui atau bahkan mungkin gimana nih cara mandiin bayi, mijitin bayi. Nah, postpartum doula juga bisa membantu itu. Oke. Iya. Nah, ini kalau dengar pembahasan dari tadi, ini mungkin bikin makin nervous ya. lagi mengandung Enggak sekarang. dong, Tapi, kan ada nah, jasa doula itu. Iya, bukan ada jasa dulu aja, tapi bagaimana cara menginformasikannya agar lebih tenang. Yap. Kita akan bahas lagi usai jeda di Net 12. Nah, doula itu menjadi seorang doula tuh gimana sih? Iya, caranya? ada sertifikatnya Tanya nggak Mbak sih? Tia langsung Iya. nih. Jadi memang ada doula training ya. Kalau di Indonesia itu ada di Bali sama Ibu Robin namanya Ipre Doula, ada juga Loving the Mother. Ada juga yang sekarang saya sedang proses itu dari Birthworks International dari US. Jadi memang harus ada mengikuti training secara profesional untuk menjadi doula. Ya. Jadi ada sertifikasinya Ada gitu ya. sertifikasi ya betul. Jadi aman, tenang ya. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri gimana? Setelah mendengarkan perbincangan kita, kira-kira yakin nggak bakalan menggunakan jasa doula? Atau Sampai saat ini sih masih yakin ya. kalau kenapa tuh? Pas lagi ngomong ke suami gimana? Kan biasanya suka ada suami yang males ya. Sebenarnya pertanyaannya masalah zaman now tuh apa nih pada saat lagi hamil? Nah ini apa nggak pede sama suaminya kah? Atau misalnya nanti kira-kira denger cerita-ceritanya bikin makin nervous gitu, akhirnya pakai jasa doula, apa nih? Oke Latar kan, jadi belakangnya. memang nggak, memang pasti kan suami itu memang pasti jadi pendamping utama ya dari proses kelahiran. Tapi memang kan ada suami yang memang ikut aktif dalam kelas, ada yang memang pilih nggak usah ikut, tadi dijelasin aja. Yang kita takutkan kan apa yang disampaikan oleh pengajar ke kita dan kita sampaikan lagi ke suami itu suka ada gapnya ya, suka ada apa yang tidak Beda-beda tersampaikan. penerimaannya ya. Takutnya ada yang miss, mungkin pas hari hanya itu lupa atau suaminya ikut nervous, aduh gimana gitu kan ya. Mungkin sampai saat ini makanya masih kepengen sih pakai doula gitu. Tapi suami support untuk menggunakan doula. Suami sih jasa support ya doula. sampai sekarang gitu. Nah, untuk biaya sendiri gimana? Jadi pertimbangan gak sih? Kalau biaya pasti sih ya jadi pertimbangan, makanya memang sekarang juga lagi nanya-nanya juga untuk biayanya gimana, terus prosesnya seperti apa yang harus diikuti sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut doula, itu memang lagi dicari juga sih sekarang gitu. Nah ini Mbak Git, pada saat menggunakan jasa doula, ini apa aja maksudnya kegiatannya gitu, sampai sedetail apa sih? Jadi doula itu kan dari sebelum melahirkan, waktu persalinan sama setelah persalinan. Waktu sebelum melahirkan tuh dikasih kelas relaksasi supaya kita terus afirmasi positif. Terus waktu persalinannya ini yang serunya nih. Jadi benar-benar sahabat ibu hamil itu benar adanya. Jadi waktu itu Mbak Tia langsung datang ke rumah sakit waktu bukaan 1. Bahkan waktu aku bukaan 2 itu aku minta temenin Mbak Tia ya ke mall ya. Aku bukaan 2 masih sempat nyalon. Oh gitu. Hang up di mall sama Mbak Tia sampai-sampai tuh orang-orang Sahabat pada langsung heran. jadi ya? Jadi ada tambahan sahabat ya, sahabat baru gitu ya. Sahabat baru. Tapi emang sampai sedetail itu Mbak, maksudnya benar-benar jadi sahabat gitu. Iya. Treatmentnya sampai kayak gitu Ya, ya. dari awal sampai bayinya lahir. Nah kalau nemenin sampai ke salon itu, Iya, itu jadi juga biaya termasuk doula itu berapa gitu? sudah termasuk semuanya. Kalau untuk biaya sendiri gimana? Itu per hari? Iya.
per jam atau? Kalau di 7 bulan kita emang biayanya itu langsung paket ya, jadi dapat berdula paket itu dapatnya apa aja. Kalau misalnya di 7 bulan itu dapat kayak childbirth education class, dapat birth plan, dapat relaksasi, dapat pendamping persalinan dari awal sampai bayinya lahir, sampai kita ada 1 kali postpartum visit. Postpartum visit ini bisa pas di rumah sakit atau pas sudah sampai rumah. Tiap servis ini, tiap dula beda-beda bervariasi. Jadi kalau memang mau tertarik tahu biaya untuk di 7 bulan, hubungi saja 7 bulan studio. Tapi kira-kira berapa tuh Mbak? Iya. Yang full? Yang fullnya range-nya beda-beda Mas, beda-beda. Antara berapa sampai Antara Iya. range-nya antara berapa sampai Range-nya berapa? bisa dari 2 sampai 3 juta. Dari 2 juta sampai 3 Iya, juta. Beda-beda, beda-beda. Dan Yang itu membedakan apa, Bu? tergantung, Yang membedakan? Yang membedakan tergantung apa yang apa yang diservis si dula itu. Karena kalau misalnya kami di 7 bulan emang kita yang dari awal, dari kehamilan, persalinan sampai setelah melahirkan. Jadi range-nya pun tiap dula tuh mereka beda-beda. Nah, itu dia ya. Masing-masing ya. Jadi kita udah jadi tahu ya dula tuh apa, terus udah gitu sampai biayanya juga berapa banyak. Mungkin ibu-ibu hamil sudah mulai mempersiapkan ya. Ini bisa menjadi solusi kan, mengenal Itu dia. diri sendiri dan juga mengenal pasangan mungkin ya, atau mengenal keluarga lingkungan, termasuk Rika nih, yang akan siap-siap juga mungkin ya. Amin. Kenapa jadi bilang-bilang? Oke, terima kasih Mbak Tia, terima Terima kasih kasih, Mbak Mbak Ayu, Tia. terima kasih Mbak Mbak Egy Egy. atas kedatangannya.